Alat yang dibutuhkan ada jam tangan. Langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau air yang mengalir. Menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Isra Karena. Di sini saya yang bertugas pada hari ini. Apakah benar dengan Ibu Rizkia dengan umur 25 tahun? Di sini saya akan mengkaji frekuensi nafas Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Apakah Ibu bisa duduk? Mari saya bantu. Baik Ibu, sekarang saya akan meletakkan tangan Ibu yang kanan di atas dada dan yang kiri di atas perut. Saya akan menghitungnya. Baik Ibu, saya sudah selesai menghitung napas Ibu. Sekarang tangan Ibu boleh diletakkan kembali pada posisinya. Sekarang Ibu boleh berbaring kembali. Dari perhitungan napas tadi, frekuensi nafas Ibu normal. Pada orang dewasa, frekuensi nafas normal adalah 14-20 per menit. Jika pasien bernapas secara normal, maka menghitung dalam waktu 30 kali 2. Jika pasien tidak bernapas dengan normal, maka menghitung 1 menit. Dan yang terakhir yaitu mencuci tangan. Menggunakan 6 langkah. Denyut nadi pada orang dewasa berkisar sekitar 60-80 per menitnya. Pada kasus Ibu Khadijah, denyut nadinya berkisar 70 per menit. Itu normal. Pada tindakan kali ini saya akan melakukan menghitung denyut nadi pada pasien. Alat yang dibutuhkan ada jam tangan. Langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau air yang mengalir. Menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri pada pasien dan menjelaskan prosedur kerja pada pasien. Selamat siang Ibu. Ya. Perkenalkan, saya Perawat Isra Hasanah. Di sini saya akan melakukan tindakan menghitung denyut nadi. Apakah benar dengan Ibu Khadijah? Umur Ibu 40 tahun. Ya, betul. Sebelumnya apakah Ibu punya keluhan? Pada kali ini saya akan menghitung denyut nadi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, izinkan saya memegang tangan Ibu. Dalam menghitung denyut nadi pasien, kita harus menentukan lokasinya. Lokasi yang kita pilih adalah arteri radialis. Bagian ini ya. Kemudian kita melakukan pengukuran dengan meletakkan 3 jari. Ada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Dalam pengukuran denyut nadi ini, kita menentukan amplitude dan frekuensi denyut nadi. Apabila frekuensi denyut nadi teratur, maka hitung selama 15 menit. Apabila frekuensi denyut nadi teratur, maka hitung selama 15 detik. Kali 4. Jika frekuensi nadi tidak teratur, maka hitung selama 1 menit penuh. Baik, selanjutnya saya akan menghitung denyut nadi Ibu. Setelah selesai menghitung denyut nadi pasien, atur kembali posisi pasien seperti semula. Hasil pengukuran denyut nadi Ibu yaitu normal. Selanjutnya yaitu merapikan alat ke tempat semula, dan yang terakhir yaitu mencuci tangan menggunakan 6 langkah.
pada orang dewasa berkisar sekitar 60-80 per menitnya. Pada kasus Ibu Khadijah, denyut nadinya berkisar 70 per menit. Itu normal. Pada kali ini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Fisioterapi dada adalah sekumpulan tindakan yang disusun untuk meningkatkan efisiensi pernapasan dan mengeliminasi sekret yang berasal dari sistem pernapasan. Fisioterapi dada terdiri atas turning, perkusi dada, latihan napas dalam, batuk efektif, dan drainase postural. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencuci tangan menggunakan air atau hand sanitizer. Langkahnya sama seperti 6 langkah mencuci tangan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri dan menjelaskan prosedur pada pasien. Pada kali ini, saya akan melakukan tindakan turning. Turning berfungsi meningkatkan kemampuan pengembangan paru-paru. Turning dilakukan dengan cara meninggikan bagian atas tempat tidur, misalnya dengan bantal. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya perawat Iswatun Hasanah. Saya perawat yang bertugas pada hari ini. Apakah benar dengan Ibu Aisyah dengan umur 28 tahun? Apakah sebelumnya Ibu memiliki keluhan? Iya. Keluhan apa itu, Bu? Baik, Ibu, maka dari itu saya akan melakukan tindakan turning. Apakah Ibu bersedia? Apakah Ibu bisa duduk? Baik, saya bantu. Setelah itu, saya akan meletakkan bantal di belakang Ibu. Ya. Silakan Ibu berbaring kembali. Apakah Ibu sudah merasa nyaman? Iya, sudah. Saya akan mengangkat kaki Ibu. Izinkan saya untuk mengangkatnya ya, Bu. Posisi turning ini dilakukan selama 15 menit. Apabila pasien sudah merasa membaik, maka tindakan turning ini bisa dihentikan. Pada kali ini saya akan melakukan tindakan latihan napas dalam. Melatih napas dalam berfungsi untuk melancarkan saluran pernafasan pada pasien. Langkah selanjutnya yaitu mencuci tangan di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer dengan cara seperti mencuci tangan 6 langkah. Langkah selanjutnya saya akan memperkenalkan diri pada pasien dan menjelaskan prosedur pada pasien. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya perawat Iswatun Hasanah. Hari ini saya bertugas menangani Ibu. Apakah benar dengan Ibu Halimah? Iya, benar. Yang berumur 24 tahun? Iya. Pada kali ini saya akan melatih napas dalam Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Selanjutnya saya akan menganjurkan pasien untuk menarik napas dengan kekuatan penuh melalui perut. Nanti Ibu akan bernapas melalui pernapasan perut. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Kemudian anjurkan pasien menahan napas selama 1-1,5 detik. Dan menghembuskan napas melalui mulut dengan bentuk mulut mencucu. Baik, Ibu, nanti Ibu menarik napas dan menahannya. Kemudian Ibu hembuskan melalui mulut dengan bentuk mulut mencucu. Baik, Ibu, sekarang Ibu tarik napas, tahan, dan hembuskan. Tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan, hembuskan. Selanjutnya catat respon yang terjadi. Baik, Ibu, apakah Ibu sekarang sudah membaik? Sudah. Langkah terakhir yaitu mencuci tangan kembali dengan menggunakan air yang mengalir atau pakai hand sanitizer. Langkahnya seperti 6 langkah mencuci tangan. Pada kali ini saya akan melakukan tindakan latihan batuk efektif.
Batuk efektif berfungsi untuk membantu mengeluarkan dahak pada pasien. Alat dan bahan yang perlu disiapkan ada handscoon, bengkok, kemudian ada tempat dahak, air minum, perlak, dan handuk. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita mencuci tangan di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Langkahnya seperti 6 langkah mencuci tangan. Baik, langkah selanjutnya yaitu memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, langkah selanjutnya yaitu saya akan memperkenalkan diri dan menjelaskan prosedurnya. Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Perawat Iswati Hasanah. Di sini saya yang bertugas pada hari ini. Apakah benar dengan Ibu Mawar? Iya, benar. Umur 27 tahun. Iya. Selanjutnya saya akan mengatur posisi duduk pasien membungkuk ke depan. Baik Ibu, saya akan mengatur posisi duduk Ibu. Apakah Ibu bisa duduk? Bisa. Boleh saya bantu? Baik, selanjutnya saya akan meletakkan perlak dan handuk pada pasien. Baik Ibu, saya akan memasang perlak dan handuk pada Ibu. Permisi ya Bu. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk bernapas yang dalam dan pelan dengan menggunakan pernapasan diafragma. Baik Ibu, sekarang silakan Ibu bernapas biasa melalui diafragma. Selanjutnya, anjurkan pasien bernapas selama 3-5 detik. Kemudian bernapas secara perlahan dan batukan dengan kekuatan penuh dari dada. Baik Ibu, sekarang Ibu tarik nafas. Tahan, batukan. Dikarenakan pasien belum mengeluarkan dahak, maka kita akan melakukan tindakan yang kedua. Baik Ibu, sekarang coba lagi ya. Tarik nafas, tahan, batukan. Karena pasien belum mengeluarkan dahak yang kedua kalinya, maka kita melakukan tindakan yang ketiga, yaitu anjurkan pasien untuk batuk pendek yang kuat sebanyak 2 kali dengan mulut terbuka. Baik Ibu, karena Ibu belum mengeluarkan dahak yang kedua kali, kita lakukan 1 kali lagi ya Bu. Baik Ibu, dikarenakan Ibu belum mengeluarkan dahak pada tindakan kedua, sekarang kita coba tindakan ketiga. Ibu batuk sebanyak 2 kali. Tarik nafas, tahan, bantukan. Selanjutnya saya menyimpan dahak pada tempat yang sudah disediakan. Langkah selanjutnya, saya akan memberikan minum pada pasien. Baik Ibu, sekarang Ibu minum air hangat dulu. Baik Ibu, sekarang Ibu bernapas secara perlahan. Selanjutnya saya akan merapikan perlak dan handuk yang digunakan pasien. Selanjutnya saya akan merapikan posisi pasien. Baik Ibu, sekarang Ibu boleh beristirahat dan saya akan membantu Ibu berbaring dengan nyaman. Apakah Ibu sudah merasa nyaman? Selanjutnya catat respon yang terjadi pada pasien. Baik Ibu, bagaimana keadaan Ibu sekarang? Apakah sudah merasa membaik? Ya, sudah merasa lebih baik. Selanjutnya, setelah tindakan sudah dilakukan, kita melepas handscoon dan mencuci tangan kembali.
pemasangan kanul nasal pada pasien. Kanul nasal berfungsi untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada pasien. Alat dan bahan yang perlu disiapkan ada handspoon, tabung oksigen lengkap dengan flow meter, dan humidifier. Kemudian ada kanul nasal. Langkah pertama, sebelum melakukan tindakan pemasangan kanul nasal, sebaiknya kita mencuci tangan menggunakan hand sanitizer atau di air yang mengalir dengan cara langkah selanjutnya saya akan memakai handspoon. Setelah selesai memakai handspoon, saya akan memperkenalkan diri saya dan menjelaskan prosedur tindakan pada pasien. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya perawat Iswati Hasana. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Ibu Siti? Benar. Dengan umur 24 tahun? Benar. Baik Ibu, pada kali ini saya akan memasang kanul nasal pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Atur aliran oksigen dengan kecepatan yang dibutuhkan dengan memutar pada flow meter. Selanjutnya saya akan memutar tabung oksigen agar aliran oksigen mengalir. Pastikan pada humidifier terdapat air. Selanjutnya atur posisi pasien pada posisi semi-fowler atau sesuai dengan kondisi keadaan pasien. Baik Ibu, karena kondisi Ibu tidak memungkinkan, saya akan memasangkannya dengan posisi Ibu berbaring. Sambungkan kanul nasal pada set oksigen. Cek apakah oksigen sudah keluar melalui kanul nasal. Apakah timbul gelembung pada humidifier. Pastikan selang oksigen tidak terlipat. Letakkan cabang kanul nasal pada hidung pasien. Atur selang dengan melingkarkannya di kepala atau menyelipkannya pada daun telinga. Permisi Ibu, sekarang saya akan memasakkan kanul nasal pada hidung Ibu. Setelah selesai memasang kanul nasal, evaluasi keadaan pasien. Ibu, apakah keadaan Ibu sudah membaik? Apakah Ibu terasa nyaman? Selanjutnya, ajarkan pasien untuk bernafas melalui hidung dengan mulut tertutup. Ibu, sekarang Ibu bernafas dengan biasa melalui hidung dengan mulut yang tertutup. Selanjutnya, catat pemberian dan lakukan observasi setiap 6-8 jam. Selanjutnya yaitu melepas handspoon. Setelah itu mencuci tangan kembali dengan menggunakan air atau hand sanitizer. 6 langkah. Dengan mengikuti 6 langkah. Pada kali ini saya akan melakukan terapi oksigen dengan menggunakan masker. Terapi oksigen berfungsi untuk membantu memenuhi kebutuhan pernapasan pasien. Alat dan bahan yang perlu disiapkan ada handspoon, tabung oksigen lengkap dengan flow meter dan humidifier, dan masker oksigen lengkap dengan selang kateter. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita mencuci tangan di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Langkahnya seperti cara 6 langkah mencuci tangan. Selanjutnya memakai handspoon. Setelah memakai handspoon, saya akan memperkenalkan diri saya pada pasien dan menjelaskan prosedur kerjanya. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Iswati Hasana. Di sini saya perawat yang bertugas pada hari ini. Apakah benar dengan Ibu Sinta yang berumur 36 tahun? Iya. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan tindakan terapi oksigen dengan menggunakan masker oksigen.
Ibu bersedia? Iya. Selanjutnya, atur aliran oksigen sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian, atur posisi pasien dengan posisi semi-fowler atau sesuai dengan keadaan pasien. Baik Ibu, saya akan memposisikan Ibu dengan posisi duduk. Apakah Ibu bisa? Iya, bisa. Boleh saya bantu? Boleh. Apakah Ibu sudah merasa nyaman? Iya, sudah. Selanjutnya, sambungan selang masker pada set oksigen. Kemudian pastikan bahwa oksigen keluar dari masker oksigen. Selanjutnya, tempatkan masker pada wajah pasien di bagian hidung dan mulut pasien. Gunakan tali elastis agar masker tidak lepas. Baik Ibu, sekarang saya akan memakaikan masker oksigen pada Ibu ya Bu. Selanjutnya, kaji dan evaluasi kondisi pasien. Baik Ibu, bagaimana kondisi Ibu sekarang? Apakah Ibu sudah merasa nyaman? Tindakan selanjutnya yaitu merapikan alat dan melepaskan handscoon, lalu mencuci tangan. Selanjutnya, catat pemberian dan lakukan observasi setiap 6-8 jam. Pada kali ini saya akan melakukan tindakan penghisapan lendir atau suction. Penghisapan lendir dilakukan pada pasien yang tidak mampu mengeluarkan sekret atau lendir. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan ada mesin penghisap lendir, botol yang berisi disinfektan, kateter penghisap lendir, ada baskom yang berisi NaCl 0,9% dan Aquades. Terus selanjutnya ada tisu, ada kasa, ada handscoon. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Rangkaiannya seperti 6 langkah mencuci tangan. Selanjutnya saya akan memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, saya akan memperkenalkan diri saya pada pasien dan menjelaskan prosedurnya. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, nama saya Isra Penusana. Saya perawat yang bertugas pada hari ini. Apakah benar dengan Ibu Susi? Dengan umur 28 tahun? Nah, Baik Ibu, saya akan melakukan penghisapan lendir pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? sedia. Selanjutnya, posisikan pasien terlentang dengan kepala miring menghadap perawat. Baik Ibu, sekarang saya akan memposisikan kepala Ibu untuk menghadap ke saya. Mungkin ya Bu. Selanjutnya, saya akan menghubungkan kateter lendir pada mesin alat penghisap lendir. Selanjutnya, hubungkan selang kateter pada mesin penghisap. Sebelum melakukan penghisapan lendir, masukkan kateter ke dalam baskom yang berisi cairan NaCl 0,9%. Untuk mencegah trauma mukosa. Selanjutnya, matikan mesin penghisap, lalu lap dengan tisu. Selanjutnya, masukkan kateter pada hidung pasien dalam keadaan tidak menghisap. Baik Ibu, sekarang saya akan memasukkan selang ke dalam lubang hidung Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelum memasukkan selang ke hidung pasien, pastikan mesin penghisap dalam keadaan mati. Baik Ibu, sekarang saya akan memasukkan selang ini ke lubang hidung.
Selanjutnya, bilas kateter pada cairan NaCl 0,9%. Matikan mesin penghisap, lalu bersihkan dengan menggunakan tisu. Kemudian lakukan pada lubang hidung sebelahnya. Baik Ibu, sekarang saya akan memasukkan kateter pada lubang hidung sebelahnya, ya Bu. Nyalakan mesin penghisap. Lalu tunggu selama beberapa detik. Kemudian keluarkan dengan gerakan memutar. Kemudian bilas kateter pada cairan NaCl 0,9%. Kemudian matikan mesin penghisap, lalu lap kateter dengan menggunakan tisu. Lakukan tindakan ini hingga lendir bersih. Kemudian evaluasi keadaan pasien. Baik Ibu, apakah Ibu sudah merasa baik? Alhamdulillah sudah. Tindakan selanjutnya yaitu membereskan peralatan kembali. Lalu melepas handscoon. Selanjutnya catat respon yang terjadi. Dan tindakan yang paling terakhir yaitu jangan lupa mencuci tangan. Lakukan seperti langkah mencuci tangan.